Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin, perwakilan dari SD 2 Darul Hikam. Insya Allah akan mengikuti lomba storytelling dengan judul Kisah Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa yang tidak kenal dengan Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Shadi, atau yang lebih dikenal oleh semua orang itu dengan sebutan Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin. Dia merupakan ksatria, panglima muslim yang tak mengenal rasa takut dan paling ditakuti oleh siapa? Oleh para pasukan salib. Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki dari kalangan Ajam atau non-Arab. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin adalah orang Arab. Ia berasal dari suku Kurdi, lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Salahuddin melengkapi orang-orang yang sangat besar dan terkenal dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, dan imam-imam yang lainnya. Karena suatu alasan, kelahiran Salahuddin ini memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit, sehingga sang ayah merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Namun, kala itu ada orang yang menasihatinya. Engkau tidak pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang. Dari Tikrit, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah Najmuddin Ayyub tinggal bersama pemimpin besar, yakni Imaduddin Az-Zanki. Imaduddin Az-Zanki ini sangat memuliakan keluarga Salahuddin. Dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh dengan keberkahan, kerabat-kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya lah, baru dia belajar mengundang kuda. Kemudian dia belajar menggunakan senjata. Kemudian tempat ini juga Salahuddin mulai cinta terhadap jihad fisabilillah. Allahu Akbar. Di tempat ini juga Salahuddin kecil pun mulai mempelajari Al-Quran, mulai menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sampai dia belajar bahasa Arab, sastra Arab, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi, Mesir itu merupakan wilayah kekuasaan Syiah, Daulah Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya, dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai tergoncang-goncang dan ada pergolakan di dalam negeri. Orang-orang Turki, orang-orang Sudan, orang-orang Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat ini Nuruddin Mahmud, paman Salahuddin, melihat sebuah peluang untuk apa? Untuk menaklukkan Syiah ini. Dia berpandangan menaklukkan Daulah Fatimiyah adalah jalan apa untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan Prancis. Nuruddin benar-benar merealisasikan. Ia mengirimkan pasukan dari Damaskus untuk pergi ke Mesir untuk membantu Salahuddin Al-Ayyubi. Mengetahui kedatangan pasukan besar ini, sehingga pasukan salib ini terbirit-birit, lari dan kabur, sehingga yang dihadapi oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu adalah orang-orang Fatimiyah saja. Kemudian
Daulah Fatimiyah akhirnya berhasil dihancurkan dan Salahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Namun tidak lama menjabat sebagai menteri. 2 bulan kemudian Salahuddin diangkat sebagai wakil dari khalifah dinasti Ayyubiyah. Insya Allah, tabarakallah. Menaklukkan Yerusalem, persiapan Salahuddin untuk menggempurnya pasukan salib itu, dia menggabungkan persiapan antara persiapan keimanan dan juga persiapan materi yang sangat luar biasa. Persiapan keimanan, ia bangun dengan membersihkan akidah Syiah yang ada dan melekat dalam dada kaum muslimin ketika itu. Dengan apa? Membangun madrasah, menyamaratakan dakwah persatuan dan kesatuan umat, tanamkan dan dibangkitkan oleh beliau. Dengan kampanyenya ini, Salahuddin berhasil menyatukan kaum Syam, kaum Irak, Yaman, Hijaz sampai Maroko menjadi satu komando di bawah pasukan Salahuddin Al-Ayyubi. Dari persiapan non-materi, Salahuddin mulai membangun yang namanya markas militer, kemudian membangun benteng-benteng besar, dan juga membangun rumah sakit, serta memperbaiki kapal-kapal. Namun ketika itu, Salahuddin diketahui terkena penyakit yang sangat luar biasa berat. Situlah tekad untuk membebaskan Yerusalem semakin membara. Dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Salahuddin mampu sembuh dari sakitnya, dan ia mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukan hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hattin. Dalam peperangan tersebut, kaum muslimin berkekuatan 63.000 orang. Sedangkan mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan salib dan 30.000 lainnya ditawan oleh pasukan Salahuddin. Setelah menguras energi di Hattin, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds, Yerusalem. Dengan jumlah pasukan yang sangat besar, tentara-tentara Allah ini mengepung kota suci tersebut. Perang pun berkecamuk. Pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslim pun menemui syahid mereka, insya Allah. Melihat keadaan ini, kaum muslimin bukannya mereda, tapi semakin membara dan semangat untuk menghancurkan pasukan salib dan menguasai kota suci Al-Quds. Namun, pasukan salib memancing yang namanya amarah yang sangat besar. Kepada siapa? Kepada para pasukan Salahuddin Ayyubi. Dia malah memancangkan salib besar di atas Qubatus Sakhrah. Kemudian Salahuddin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke sisi terdekat dengan Qubatus Sakhrah untuk menghentikan kelancangan pasukan salib. Kemudian kaum muslimin berhasil dan membakar salib tersebut. Setelah itu, Jundullah menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng Al-Quds, sehingga pasukan salib mulai terpojok. Mereka bercerai-berai. Mereka mengajak berunding untuk menyerah. Namun Salahuddin menjawab dengan tegas, "Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani, sebagaimana mereka dahulu tidak menyisakan seorang pun dari kaum Muslim." Namun, pimpinan pasukan salib, Malian bin Bazrana, mengancam, "Jika kaum muslimin tidak mau menjamin keamanan kami,
maka kami akan membunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam sebanyak 4.000 orang. Dan kami akan membunuh anak-anak dan istri kami. Dan kami akan menghancurkan semua bangunan ini. Sehingga kami bisa langsung berhadapan dengan kalian satu lawan satu. Kemudian Salahuddin pun mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan Salib dengan syarat setiap laki-laki membayar 10 dinar, untuk perempuan 5 dinar, dan untuk anak-anak 2 dinar. Pasukan Salib akhirnya pergi menunggalkan Yerusalem tertunduk malu dan hina. Dan alhamdulillah kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci Al-Quds, kiblat pertamanya umat Islam, kedua kalinya. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi wafat di usia 55 tahun pada 16 Safar 589 Hijriah, bertepatan dengan 21 Februari tahun 1193 di kota Damaskus. Salahuddin wafat karena menderita sakit demam yang sangat berkepanjangan selama 12 bulan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya, memberikan rahmatnya kepada Salahuddin Al-Ayyubi, dan semoga Allah memberikan kembali Salahuddin Al-Ayyubi berikutnya di generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Sekian kisah Salahuddin Al-Ayyubi dari saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.